Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Marbaiyah Abdul Manan, perwakilan dari kelompok 9, akan menjelaskan materi tentang tahap 5 puberti atau pubertas. Sebelumnya, kelompok 9 terdiri dari Safiyar Rifat Mona, Julia Bagalan, dan Nurul Marbaiyah Abdul Manan. Pengertian masa pubertas. Masa pubertas berasal dari bahasa Latin pubescere, artinya mendapat rambut kemaluan, yakni pada masa awal terjadinya pematangan seksual. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama atau menarche, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Menurut Sigmund Freud, masa prapuber atau remaja awal berada pada fase genital, di mana pada fase ini terjadi kesenangan atau kegairahan seksual yang sesungguhnya, bersamaan dengan terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kematangan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bermuara langsung di saluran darah. Ciri-ciri masa pubertas. Yang pertama, ciri-ciri primer. Maksudnya ialah ciri-ciri yang menunjukkan pada organ tubuh secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Adapun ciri-ciri primer bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma pertama kali yang dikenal dengan mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak. Hormon ini merangsang testis sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa. Bagi perempuan ditandai dengan menstruasi atau menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan indung telur atau ovarium yang terletak dalam rongga perut wanita bagian bawah, di dekat uterus yang berfungsi memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri sekunder adalah ciri-ciri jasmania yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang membedakan laki-laki dan perempuan. Adapun ciri-ciri sekunder bagi laki-laki, tumbuh suburnya rambut, janggut, dan kumis, dan lainnya. Sudah lazimnya dalam kehidupan ditemukan seorang anak yang baru menginjak remaja ini ditandai dengan tumbuhnya bulu halus di sebagian tubuh, seperti janggut, kumis, dan lain sebagainya. Yang kedua, selaput suara semakin besar dan berat. Yang ketiga, wajah anak-anak sudah mulai hilang, seperti dahi yang semula sempit sekarang menjadi lebih luas. Yang keempat, terjadi percepatan pertumbuhan otot sehingga terjadi pengurangan lemak dalam tubuh. Yang kelima, perkembangan otot anak laki-laki lebih cepat dari anak perempuan karena lebih banyak memiliki jaringan otot, sehingga anak laki-laki lebih cepat daripada anak perempuan. Yang ketiga, ciri-ciri tersier. Merupakan ciri-ciri yang berakibat dari dua ciri-ciri di atas. Di antaranya adalah perubahan sikap dan perilaku, munculnya perasaan negatif pada diri anak, ingin melepas diri dari orang tua, dan anak ingin menyamakan dirinya dengan orang dewasa. Kemudian, masalah yang terjadi pada masa puber. Yang pertama, masalah fisik. Hal yang dikhawatirkan adalah bentuk badan yang terlalu gemuk, kurus, pendek, tinggi, dan wajah yang kurang tampan atau cantik. Pada masa ini, lazimnya bagi anak-anak sekarang, gemuk menjadi permasalahan dalam hidupnya, sehingga timbullah inisiatif yang sebenarnya merugikan bagi diri seorang anak, seperti yang dikenal dengan istilah diet. Yang salahnya, hal ini terkadang anak-anak salah dalam memahami, sehingga untuk diet, anak terkadang menahan makan. Inilah yang berbahaya bagi seorang anak. Kurus juga jadi masalah dalam kehidupan seorang anak jika diet atau kurusnya karena mengurangi pola makan.
pendek sering mengakibatkan timbulnya cemoohan dari teman-teman seorang anak sehingga berbahaya bagi dampak psikologisnya. Yang kedua, masalah psikologi. Dapat dimengerti bahwa akibat yang luas dari masa puber pada keadaan fisik anak juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan dalam sikap dan perilaku yang terjadi pada saat ini lebih merupakan akibat dari perubahan sosial daripada perubahan kelenjar yang berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Pada periode ini, semakin besar akibat psikologis dari perubahan fisik. Perubahan masa puber terhadap sikap dan perilaku yang paling umum, paling serius, dan paling kuat, seperti dipaparkan di bawah ini. Yang pertama, ingin menyendiri. Kalau perubahan pada masa puber mulai terjadi, anak-anak biasanya menarik diri dari teman-temannya dan dari berbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan teman-teman atau anggota keluarga. Gejala menarik diri ini mencakup ketidakinginan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, bosan. Anak puber bosan dengan permainan yang sebelumnya amat digemari, tugas-tugas sekolah, kegiatan sosial, dan kehidupan pada umumnya. Akibatnya, anak sedikit sekali bekerja, sehingga prestasi di berbagai bidang cenderung menurun. Yang ketiga, inkoordinasi. Pertumbuhan pesat dan tidak seimbang mempengaruhi pola koordinasi gerakan dan anak akan merasa kikuk dan janggal selama beberapa waktu. Setelah pertumbuhan melambat, koordinasi akan membaik secara bertahap. Yang keempat, antagonisme sosial. Anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Permusuhan terbuka antara dua jenis kelamin berlainan diungkapkan dalam kritik dan komentar yang merendahkan. Dengan berlanjutnya masa puber, anak kemudian menjadi lebih ramah, lebih dapat bekerja sama, dan lebih sabar kepada orang lain. Yang kelima, emosi yang meninggi. Kemurungan, merajuk, ledakan ambara, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan sangat kecil merupakan ciri-ciri dari bagian awal masa puber. Pada masa ini, anak merasa khawatir, gelisah, dan cepat marah. Dengan semakin matangnya keadaan fisik, ketegangan mulai berkurang dan anak sudah mulai mampu mengendalikan emosinya. Yang keenam, hilangnya kepercayaan diri. Anak yang tadinya sangat yakin pada diri sendiri, sekarang menjadi kurang percaya diri dan takut akan kegagalan karena daya tahan fisik menurun dan karena kritik yang bertubi-tubi dari orang tua dan teman-temannya. Banyak anak laki-laki dan perempuan setelah masa puber mempunyai perasaan rendah diri. Dan yang terakhir, terlalu sederhana. Perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dalam segala penampilannya, karena takut orang lain akan memperhatikan perubahan yang dialaminya dan memberi komentar yang buruk. Pada umumnya, pengaruh masa puber lebih banyak pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.